Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kepada siapapun yang melakukan dosa dan tidak bertaubat, termasuk dosa yang paling pokok, dosa yang paling besar, dosa yang paling utama, itulah dosa kesyirikan. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan. Yabda, memulai. Naam, kata Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yakni anna al-amra ilaihi ibtidaan wa i'adatan, yaitu seluruh perkara itu semuanya asalnya, sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wa i'adatan, demikian pula semua perkara itu akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka qoulihi ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum di ayat yang ke-27, dan dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk dan kemudian mengembalikannya. Fa huwa alladhi bada'al asya' wa ilaihi tantahi al asya'. Maka dialah Allah satu-satunya. Segala sesuatu bersumber dari Allah. Apapun dan siapapun. Apapun selain daripada manusia. Siapapun manusia, jin, malaikat, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya tanpa kecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Apakah itu binatang, manusia, dan jin. Dan kemudian wa yu'iduhu, mengembalikannya persis sebagaimana ketika mereka diciptakan pertama kali. Bisa dibayangkan Pak ya, kita mati berkalang tanah, hancur di bawah, dan ketika dibangkitkan dari alam kubur, dibangkitkan sebagaimana awal mula kita diciptakan. Kalau memang lengkap, sempurna. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan hal yang demikian. Dan ini menetapkan apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, salah satu cabang daripada tauhid, dengan kemampuan dan tamaul qudrah, kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan di awal kali, mematikannya, menghancurkannya, dan mengembalikan seperti sedia kala. Yang namanya tauhid rububiyah mungkin sering kita dengarkan, Allah Khalik, Allah Malik, Allah pencipta, Allah menguasai, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan seterusnya. Kalau ini disebut dengan keyakinan mendasar, keyakinan fitrah seluruh manusia, keyakinan bahwasanya ada pencipta. Seluruh manusia meyakini tanpa kecuali. Hatta orang kafir pun meyakini itu. Sampai orang kafir pun meyakini itu, bahwa ada. Buktinya apa? Banyak yang dalam Al-Quran menyebutkan itu. Yang Allah singgung kafir, musyrikin yang hidup di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa mereka? Kaum musyrikin, kafir, Arab jahiliyah. Kalau engkau tanya kepada mereka,
man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi. Di dalam surah Al-Imran disebutkan wa man yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Apa jawaban kaum musyrikin? Apa jawaban kafir musyrikin ketika itu? Sayaqulunna Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Silahkan cek dalam banyak ayat. Allah menetapkan keyakinan kaum musyrikin, mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemilik dunia, langit, bumi semuanya. Allah yang mengatur alam ini. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Lalu ketika Nabi datang, mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa mereka mau ucapkan? Apa mereka mau ucapkan? Tidak mau mereka ucapkan. Kira-kira sampai di sini kita sudah paham. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau memang Allah Halik, Allah Malik, makna la ilaha illallah, Nabi tidak usah ajak mereka. Mereka sudah punya keyakinan. Karena mereka punya keyakinan demikian, dan itu makna la ilaha illallah, tidak akan terjadi perang Badar. Ya, tidak akan terjadi perang Uhud. Kenapa? Keyakinan Nabi, keyakinan kaum musyrikin sama. Masa beda keyakinan baku hamba? Kan tidak benar toh? Iya. Tapi lihat bagaimana Nabi mengajak mereka mengucapkan kalimat yang tidak terlalu panjang. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayo ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Yang terdepan, iya, dan langsung mengintimidasi Nabi dengan ucapan, yaitu Abu Lahab itu. Iya. Sebab Nabi mengajak mereka kumpul semua. Setelah itu disuruh ucapkan la ilaha illallah. Hasilnya apa? Abu Lahab terdepan. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Alihadza jama'atana, untuk ini kau kumpulkan kami. Iya. Lihat. Makanya jemaah sekalian, menetapkan rububiyah Allah, Allah pencipta, Allah yang menguasai jagat semesta ini, Allah segala-galanya, itu bukan makna la ilaha illallah. Sebab seandainya itu makna la ilaha illallah, tidak akan terjadi permusuhan antara Nabi dengan kaum musyrikin. Orang kafir saja punya keyakinan Allah. Olehnya, iya, orang kafir, kaum musyrikin tidak mau ucapkan la ilaha illallah. Sebab mereka tahu konsekuensinya. Mereka tahu konsekuensinya kapan diucapkan itu. Iya. Semua patung yang ada di sekeliling Ka'bah, ya mesti dihancurkan. Mesti dihancurkan. Sebab maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Kaum musyrikin meyakini Allah pencipta, Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, tapi ibadah mereka bukan kepada Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini, na'am, Allah menetapkan rububiyah. Allah yang menciptakan pertama kali, mematikan, menghancurkan jasad, kemudian Allah mampu mengembalikan seperti sedia kala. Dan ini salah satu cabang tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Hanya saja jangan pernah dimaknai bahwa itulah makna kalimat la ilaha illallah. Naam, sebab masyarakat Arab jahiliyah yakin Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah memberikan rezeki. Bahkan mereka bersamaan dengan kesyirikannya, iya, fa idza rakiba fil fulki du'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Iya, itu kaum musyrikin ketika mereka naik di atas kapal berlayar, mereka tahu Allah pencipta, Allah yang bisa menyelamatkan. Iya, mereka berdoa hanya kepada Allah.
Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum minal bar, tapi ketika mereka diselamatkan, selamat sampai di tujuan, idahum yusyrikun, kembali lagi syirik. Kembali lagi syirik. Itu kaum musyrikin jahiliyah. Kalau kaum muslimin saat ini bagaimana? Jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Untuk selamat, sebelum mereka mau selamat, memang ada bawa jimat. Iya toh? Sebelum berangkat apa? Ke Kokbang dulu. Tabe-tabe. Jadi sebelum berangkat, ketika berangkat juga sudah syirik memang. Betul tidak? Iya. Tapi kalau kaum musyrikin, udah Allah mukhlisina lahuddin. Mereka betul-betul berdoa kepada Allah. Dengan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan itu. Ibadah hanya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Kan begitu bahasa sederhananya. Iya, begitu bahasa sederhananya. Ini kaum musyrikin jemaah sekalian. Jangan dikira kaum musyrikin Ka'bah itu mereka kerjaan cuma menyembah patung. La. Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan bahwa arsalahullahu rasulahu ila qaumin yahujjun. Allah mengutus nabi kepada kaum musyrikin itu yang mereka yahujjun, mereka menunaikan ibadah haji. Mereka tawaf di Ka'bah. Tapi itu bukan cuma Ka'bah saja ketika itu. Di samping keliling Ka'bah kan ada berhala. Ada berhala. Yahujun wa yasumun, mereka juga puasa. Nah, mungkin selama ini yang sampai ke telinga kita atau yang selama itu kita pelajari, mereka memang punya kesibukan nyembah patung tok. Jangan salah paham. Makanya itu Al-Quran. Nah, tolong dipelajari dengan baik. Kalau tidak bisa, cari ulama yang bisa mengajarkan itu Al-Quran. Nah, kemudian pelajari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mapan di situ, insyaallah sudah kokoh, baru keluar berdakwah. Tidak ada masalah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Siapapun dari kalangan manusia pasti meyakini ada pencipta. Iya. Terus Nasrani yakin tidak ada pencipta. Nasrani yakin tidak ada pencipta. Ya mereka yakin. Iya. Cuman nama penciptanya lain. Tapi masalah ada pencipta, ya mereka yakin ada pencipta. Cuman ditanya siapa nama penciptanya, ya dia sudah sebut nama lain. Tapi keyakinannya ada. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Nah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa wadud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang pertama Al-Ghafur. Ma makna Al-Ghafur? Apa artinya Al-Ghafur? Yang Maha Pengampun. Iya. Yang Maha Pengampun. Kadang disebutkan dengan zu maghfiratin wasi'ah, yang memiliki ampunan yang sangat-sangat luas, yang memiliki ampunan dan pemaafan yang tidak ada bandingannya. Kita berapa kali berdosa? Berapa kali kita berdosa dalam sehari? Tidak terhitung. Iya. Tapi siapapun yang berdosa lalu taubat, mohon ampun kepada Allah, Allah menjanjikan innahu laghaffarun. Iya, liman taba. Sungguhnya Allah Maha bertaubat. Setiap kita berdosa, minta ampun, niscaya Allah ampuni. Tidak dihitung-hitung itu kesalahan kita. Sepanjang kita mau sadar, kita mau bertaubat, lihat maha luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna dan kandungan daripada Ghafur
pengampunan, kalau kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dosa kita satrul dzambi wal afu wa adamul akhdhu. Itu artinya dosa kita ditutupi oleh Allah, kemudian dimaafkan, dan kita tidak dihukum, tidak diberikan azab disebabkan dosa yang kita lakukan tersebut. Itu kalau sudah dapat ampunan. Sehingga hakikatnya siapapun yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia meminta dua hal. Dosanya ditutupi, dimaafkan, sekaligus dia tidak dihukum berdasarkan dosa itu. Jemaah sekalian, dosa yang apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita lakukan di dunia ini kan dicatat sama rakib dan atid. Jangan dikira kita minta ampun, rakib hapus sudah ini, sudah minta ampun tadi, tidak, tetap ada. Allah mengampuni memang, tapi tetap ada catatan itu. Tidak bisa direwin. Apakah istilahnya? Diputar ulang apa? Tidak bisa dihong. Apakah? Dihapus. Tidak bisa. Tetap demikian. Yang tidak dicatat, yang terbetik dalam hati, tapi belum diungkapkan, belum dilakukan. Iya. Misalnya mau merampok, mau korupsi. Iya, insyaallah besok kalau ada kesempatan mau korupsi. Niatan dalam hati itu sih belum tercatat sepanjang dia belum melakukan. Iya, sepanjang dia belum tanda tangan. Iya, kayak biasa orang tanda tangan ji. Sudah setelah itu ditangkap sama KPK. Padahal tanda tangan ji katanya. Memang tanda tangan ji. Iya. Nah, tidak dilihat itu bagi-bagi duit tidak dilihat. Tapi dampak dari tanda tangan itu subhanallah. Nah, tidak terhapus. Dan itu ditegaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Semuanya yang kita lakukan, termasuk dosa, apapun, dicatat dengan baik. Tidak ada istilahnya rakib ati itu lalai, tidur. Tidak ada ceritanya. Tercatat dengan baik. Hanya kita minta ampun kepada Allah, tercatat juga. Cuman tak dihapus. Nah, inilah yang nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap catatannya. Mereka dari kalangan kaum mukminin yang diampuni oleh Allah disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwasanya mereka didekatkan kepada Allah, diperlihatkan ia ta'arafu bi dzambihi, diperlihatkan catatannya, dia kenali semua dosa yang pernah dilakukan. Dia kenali semua dosa yang pernah dilakukan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad ghafartu laka fid dunya. Kamu sudah saya ampuni ketika di dunia. Hasilnya apa jemaah sekalian? Catatan tersebut tidak diperlihatkan nanti di padang mahsyar. Tapi tetap ada dalam buku raport kita. Nah, tetap ada dalam buku raport kita. Makanya ketika kita mohon ampun kepada Allah, hadirkan perasaan saya ingin dosa saya ditutupi oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, plus tidak dihukum berdasarkan dosa itu. Sebab semua dosa itu ada akibatnya, ada dampak negatifnya, dan tidak ada dampak positifnya. Tidak ada. Kita baca Al-Quran, umat-umat terdahulu dibinasakan karena apa? Apakah karena mereka sholat, zakat, puasa? Mereka dibinasakan karena dosa. Itu hukuman di dunia plus di akhirat masih menanti yang lebih syadid. Dosa itu ada dampaknya. Jangan dibilang biasa-biasa saja, ada dampaknya, ada hukumannya. Makanya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan dihukum berdasarkan dosa tersebut. Kemudian untuk memohon ampunan Allah itu bisa dengan dua cara. Memohon ampunan Allah bisa dengan dua cara. Bisa dengan lisanul maqal, bisa juga dengan lisanul hal. Lisanul maqal kita mohon, Allahumma ghfirli. Makanya banyak dalam doa-doa itu, termasuk doa dalam salat ya.
Itu Allahumma ghfirli, Allah ampunilah aku. Seperti doa dalam sujud. Iya. Apa doa dalam sujud itu? Saya tidak dengar Pak Imam. Iya, lihat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Selain itu apa lagi yang mengandung Allahumma ghfirli dalam doa sujud? Allahumma ghfirli dzambi kullah, dikkah wa jillah, awwaluhu akhirah, zahiruhu wa batinah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang nampak ataupun tidak nampak, yang kecil ataupun yang besar. Iya. Itu doa sujud. Jangan sampai cuma subhanallah bila a'la dihafal. Nah, artinya hafal-hafal semua kayak lain yang mengandung pengampunan. Jangan cuma apa yang dihafal ketika SD itu terus. Tidak ada orang Makassar. Iya, harus ada peningkatan. Nah, ini lisanul maqal. Iya, di akhir salat juga kita minta astagfirullah, astagfirullah. Itu memohon ampunan dengan lisanul maqal. Satu. Yang kedua dengan lisanul hal. Lisan kita tidak mengucapkan, tapi kita berbuat yang buah dari perbuatan tersebut ampunan. Dan itu banyak disebutkan. Contoh dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha lillahi fi kulli dubri salatin salasa wa salatin." Siapa yang bertasbih di setiap selesai salat 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasin, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salasan wa salasin, membaca Allah Akbar 33 kali. Kemudian apa? Summa atamma bil mi'ah, kemudian dia sempurnakan dan mencukupkan jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa ujungnya hadis? Ghufirat lahu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya semuanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Padahal kita apa? Tasbih, tahmid, ya kan? Tidak mengucapkan astagfirullah, tidak. Ini disebut dengan lisanul hal, perbuatan kita yang memohon ampun. Iya. Dan ini dua, ini disebutkan para ulama, memohon ampunan dengan dua hal, lisan dan perbuatan kita. Banyak, termasuk yang di bulan Ramadan nanti ini tidak lama akan terkenal itu hadisnya. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apa ujungnya? Banyak dai di sini. Nah, kadang juga bukan dai nah hafal itu. Kenapa nah hafal? Mulai malam pertama sampai malam 29 itu terus disebut. Iya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iya, belum lagi yang lain. Man qama apa? Man qama ramadhana, siapa yang salat tarawih. Kalau tadi siapa yang puasa, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi satu itu. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tiga ini satu model. Iya, cuman kadang satu jina tahu. Iya. Ini yang kenapa? Ini yang diulang. Saya sebut tadi, malam pertama mulai dari protokol panitia itu memang disebut. Nah, sampai malam ke-29. Iya. Ketika ditanya, itu hadis riwayat siapa? Enggak tahu juga. Nah, tapi itu hadis-hadis yang sahih, ya. Enggak usah khawatir. Dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih. Nah, puasa, salat malam, salat tarawih, salat pada malam Lailatul Qadar, itu semuanya hakikatnya kalau kita melakukannya, hakikatnya kita memohon ampun kepada Allah tanpa melalui lisan. Yang mana yang paling afdal? Apakah kita ucapkan dengan lisan atau kita beramal? Yang mana yang paling afdal? Menggabungkan dua-duanya. Menggabungkan dua-duanya. Dalilnya apa? Coba lihat. Dalam salat kita mengucapkan apa? Allahumma ghfirli. Ya toh?
Selesai sholat kita mengucapkan istighfar, lisan kita. Lalu sholat itu sendiri yang kita lakukan, sholat 5 waktu, itu kan penghapus dosa. Iya. Salawatul khams. Ya. Sholat 5 waktu yang satu dengan yang berikutnya. Ramadan ila Ramadan. Iya. Kemudian apa lagi? Wal jum'atu ilal jumu'ah. Iya. Kalau konteks hadis itu mukaffiratun lima bainahunna. Iya. Diampuni dosanya antara kedua ibadah tersebut. Iya. Dalam lafaz yang lain, wala umratu ilal umrah. Umrah tahun ini dengan umrah tahun berikutnya, itu penghapus juga. Iya. Makanya yang biasa tiap tahun umrah, subhanallah. Ngumpul dosanya setahun, pas umrah habis. Ya. Nah, iya. Tapi kalau dikasih tahu seperti itu paling bilang sholat mau saya, sebab tidak keluar biaya. Nah, makanya ada ibadah yang Anda tidak perlu cemburu, Anda tidak perlu dengki. Kenapa kok dia bisa lakukan? Memang sebab ada ibadah butuh finansial. Ibadah haji, ibadah umrah butuh finansial, bukan cuma semangat. Semangat memang harus ada, tapi kalau cuma semangat doang, tidak ada fasilitas ke sana, kapan sampainya? Ya. Tapi jangan juga dikatakan yang penting niat, niat dan ada usaha untuk realisasi. Iya, sambil dia berniat nabung. Begitu, itu yang betul, bukan yang penting niat saja, niat terus. Masya Allah, ini keliru juga. Iya. Orang yang mau sholat juga bisa katakan begitu. Yang penting kan saya niat sholat. Kenapa tidak sholat? Yang penting niat. Makanya salah itu. Kalau cuma sekedar yang penting niat. Niat dengan azam yang kuat. Ada usaha menuju ke sana. Itu yang diperhitungkan. Nah, kemudian al-wadud. Sudah masuk waktu lagi. Taib, ada pertanyaan? Tidak ada, insya Allah semua paham. Atau itu kemungkinan pertama semua paham. Kemungkinan yang kedua bingung. Ini di atas ngomel. Kita diceramain tidak tahu apa dia bilang. Itu biasa begitu. Kenapa? Fisiknya di sini, pikirannya di padang sapa. Pikirannya di mana-mana. Iya, makanya hadirkan hati, fokus. Iya. Nah, dan yang mau mengulangi, iya, ada rekamannya kok. Iya. Ada di rekamannya di website Kajian Sunnah Palopo. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang sekali lagi berdasarkan ilmu tersebut dibangun amalan-amalan soleh kita. Itulah amalan ibadah yang berkualitas, punya landasan, punya hujjah, punya burhan, punya argumentasi. Dan yang benar itu datang dari sisi Allah. Yang salah pasti dari kami dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tutup subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.